disciples transforming lives. Sebelum kalian itu menemukan pasangan hidup, kalian harus temukan visi dan tujuan hidupmu. Sebelum kalian kejar pasangan hidup, kalian harus kejar visi dan tujuan hidupmu. Kalau kita nggak tahu tujuan kenapa Tuhan itu ciptakan kita, kita akan misuse hidup dan diri kita. Kita akan menyalahgunakan kehidupan kita. Makanya kenapa ada banyak orang itu hidupnya itu melenceng. Hidupnya itu nggak karuan, hidupnya itu disalahgunakan. Karena dia nggak tahu bahwa hidupnya itu diciptakan untuk sebuah tujuan. Dan kabar baiknya adalah Tuhan itu bisa memberitahu tujuan hidup kita. Katakan amin. Serindu-rindunya kita itu tahu tujuan hidup kita, Tuhan itu pasti akan kasih tahu. Mungkin bukan berupa suara yang audible siang-siang, tapi Tuhan itu akan kasih taruh di dalam hatimu. Tuhan akan kasih konfirmasi demi konfirmasi. Lewat khotbah, lewat passion, lewat talent yang kalian miliki, itu biasanya adalah clue menuju tujuan kenapa Tuhan menciptakanmu. Lalu lewat peristiwa dengan peristiwa, lewat kalian itu cari Tuhan, lewat kalian itu berkomunitas, lewat kalian di tempat dalam pemuridan, lewat kalian itu bertumbuh dalam pengenalanmu akan Tuhan. Lewat semuanya itu Tuhan itu akan shape, Tuhan itu akan memberikanmu pengertian kenapa kalian itu ada di muka bumi. Saya akan lanjutkan, saya memberikan judul Vision for the Future. Katakan Vision for the Future. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu sediakan pasangan hidup buat kita? Angkat tangan. Yang nggak percaya nggak apa-apa sih. Di talk show tadi, Pastor Fuji ngomong bahwa sekalipun ada orang-orang yang mungkin sampai akhir hayatnya nanti tidak menemukan pasangan atau tidak punya pasangan hidup, bukan berarti orang-orang tersebut itu tidak bisa bahagia. Karena dalam hidup ini ada loh orang-orang yang memang sampai akhir hayatnya nggak punya pasangan hidup. Ada juga orang-orang yang punya pasangan hidup tapi nggak punya anak. Tapi hari ini, kalau hari ini kalian hadir di tempat ini, saya anggap pukul rata. Tuhan sediakan pasangan hidup buat kalian semua, amin. Coba kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Katakan sama-sama, tidak baik manusia seorang diri saja. Kalau kalian baca dalam Kejadian pertama, ketika Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya, secara khusus Kejadian pertama ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, dan ayat 25, setelah Tuhan itu menciptakan sesuatu, selalu diakhiri dengan kata-kata segala sesuatunya itu Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi ada di berapa ayat tadi? 4, 10, 12, 8, 21, dan 25. Setelah Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan itu melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu eskalasinya meningkat. Di ayat ke-31, dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ketika Tuhan itu ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan ciptakan bumi, alam semesta, Tuhan itu melihat semuanya baik. Lalu pada hari yang ke-6, Tuhan itu ciptakan manusia, Tuhan berkata sungguh amat baik. Eskalasinya meningkat. Tapi di Kejadian 2 ayat 18, tiba-tiba terjadi anti klimaks. Dari semuanya baik, sungguh amat baik, tiba-tiba drop menjadi tidak baik. Katakan tidak baik. Dalam konteks apa Tuhan itu berkata tidak baik? Ternyata Tuhan itu berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi dengan kata lain Tuhan sendirilah yang punya ide bahwa manusia itu punya pasangan hidup. Katakan amin. Tuhanlah yang merancang dalam kehidupan manusia untuk memiliki pasangan hidup. Itu idenya Tuhan, itu bukan karena keinginan kita sendiri. Bahkan sebelum Adam itu menyadari bahwa dia itu butuh pasangan hidup,
Tuhan sendiri yang berkata tidak baik bahwa manusia itu seorang diri. Makanya Tuhan sendiri berinisiatif. Tuhan berkata, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan. Hari ini kita bisa beriman bahwa masing-masing kepala, masing-masing pribadi, Tuhan itu sediakan pasangan hidup. Ada amin? Karena ini idenya Tuhan. Ini adalah rancangan Tuhan. Sampai satu kali kelak kalau kalian menikah, pernikahan itu juga rancangan Tuhan atau idenya Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya, kalau memang tidak baik manusia itu seorang diri dan Tuhan itu siapkan bagi kita, dan Tuhan itu memang punya ide untuk manusia itu punya pasangan, tapi kenapa di dalam proses manusia itu mencari pasangan tidak sedikit orang Kristen terutama yang justru hidupnya kok hancur. Kalau memang Tuhan itu sediakan pasangan hidup buat kita, kalau memang itu memiliki pasangan hidup itu adalah bagian dari inisiatif Tuhan atau idenya Tuhan, kenapa ada banyak anak-anak Tuhan justru hidupnya itu hancur di dalam proses menemukan pasangan hidup itu. Dan kalaupun sudah menemukan pasangan hidup atau sudah pacaran, kenapa tidak sedikit juga anak-anak Tuhan itu justru hidupnya jadi salah arah dan bahkan hancur di dalam menjalani proses relationship itu atau hubungan itu. Salahnya di mana? Setelah kau puji doa dan baca Alkitab, ternyata ada banyak anak Tuhan itu enggak ngikutin prosesnya Tuhan sama seperti prosesnya Adam menemukan Hawa. Ternyata ada prosesnya. Banyak kita skip proses itu, atau kita nggak ngalami itu, nggak melakukan itu, sehingga ketika dalam proses kita ini menemukan pasangan hidup atau mencari pasangan hidup, dan ketika kita menjalani proses hubungan entahkah itu pacaran dan sebagainya, ternyata kita ini salah arah dan itu bisa berakibat kehancuran dalam hidup kita. Jangan anggap remeh. Setan itu tahu Tuhan itu punya rencana di dalam hubungan-hubungan kita. Makanya iblis itu mencoba untuk hijack hubungan kita. Iblis mencoba untuk buat sesuatu dalam masa-masa kita ini mencari pasangan hidup dan masa-masa kita berpacaran, supaya iblis itu bisa hancurkan hidup kita. Berapa banyak orang itu hidupnya hancur gara-gara pacaran. Berapa banyak orang itu dalam proses menemukan pasangan hidup itu nggak benar, akhirnya hidupnya jadi salah arah dan hidupnya hancur. Berapa banyak akhirnya orang jatuh dalam dosa, bukan hanya jatuh dalam dosa, perzinahan, tapi juga mungkin beberapa orang itu harus drop out dari sekolah karena apa? Karena hamil di luar nikah. Atau dan lain sebagainya. Itu sebabnya sangat berbahaya kalau kita ini membangun relationship khususnya pacaran, kalau kita nggak ngerti terang firman di dalamnya. Sekalipun punya pasangan itu adalah bagian dari idenya Tuhan, tapi kita harus ngerti prosesnya. Nah, kita akan belajar. Ya, ada 3 poin yang sederhana yang Kofuji mau bagikan. Ya, ternyata sebelum Kejadian 2 ayat 18 itu tertulis, ternyata ada beberapa step yang kita perlu lakukan, yang Adam lakukan, yang mungkin banyak kita nggak lakukan. Yang pertama, catat baik-baik. Yang pertama, atau kita baca dulu aja, jangan dimunculin dulu. Kita baca ayatnya dulu. Kita baca tadi di Kejadian 2 ayat 18, kita baca di ayat sebelumnya. Coba kita mundur di Kejadian 2, kita baca ayat yang ke-8. Kejadian 2 ayat yang ke-8, yang sudah ketemu katakan amin. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di mana? Di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada.
dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, nama yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Kenapa kok Pastor Fuji, kok Fuji bacakan ini semua? Apa maksudnya? Jadi ayat yang ke-8 sampai ayat 14, ternyata setelah Tuhan itu ciptakan semuanya, di hari ke-6 Tuhan itu ciptakan manusia, saudara, lalu Tuhan itu tempatkan manusia itu atau manusia pertama namanya Adam itu di sebuah taman namanya Taman Eden. Dan di Taman Eden ini semua kebutuhannya Adam itu dipenuhi. Di taman itu ada banyak pohon-pohonan, ada banyak buah yang bisa dihasilkan yang baik untuk dimakan. Bukan hanya makanan yang Tuhan provide, tapi juga minum. Di situ ada 4 sungai yang mengalir. Betul ya? Dan bukan hanya kebutuhan secara fisik, bukan hanya dipelihara makan minumnya. Saudara, di zaman itu memang manusia belum makan daging, jadi masih makan buah-buahan. Tapi ternyata di taman itu, kalian mikir nggak kenapa sih manusia itu diciptakan hari terakhir? Kenapa kok nggak hari pertama? Gitu ya, kenapa hari terakhir lalu setelah itu Tuhan beristirahat di hari ke-7? Ingat ya, kalau kita ngomong hari, masa penciptaan itu 6 hari itu bukan berarti 1 hari 24 jam. Tapi 1 hari itu menciptakan sebuah proses dan itu waktunya itu bisa, makanya bumi ini diteliti umurnya ini jutaan tahun. Jadi proses hari pertama itu bisa jutaan tahun. Hari kedua itu bicara tentang sebuah chronological, bukan 1 hari itu 24 jam, tidak. Nah, ternyata manusia itu diciptakan setelah semuanya itu jadi, lalu Tuhan siapkan taman untuk memelihara manusia. Kenapa? Anda curiga nggak? Kenapa sih kok baru hari terakhir, lalu hari ke-7 Tuhan beristirahat, dikatakan. Tuhan nggak lagi melakukan proses penciptaan. Ternyata memang Tuhan itu menciptakan manusia, tujuan utamanya adalah kenapa ditaruh di hari terakhir, supaya manusia itu bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi hal utama yang dilakukan Adam, selain Adam itu menikmati semua buah-buahan dan apa yang tersedia di Taman Eden, hal yang paling utama yang Adam lakukan itu adalah berjalan-jalan dengan Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Ya, ingat itu sebuah proses. Jadi Adam itu mungkin jalan-jalan, ya jalan pagi, jalan siang, ngobrol sepanjang hari bersama dengan Tuhan. Ya bahkan ya nanti kita akan baca ayatnya bagaimana Tuhan itu mengajak keliling Adam itu untuk memberi nama-nama hewan, ya baik yang ada di mana, di darat, di udara maupun di laut. Jadi kalian bisa ngerti nggak? Adam itu menjadi sahabatnya Tuhan. Ya Tuhan itu ciptakan manusia untuk menjadi objek cintanya Tuhan supaya Tuhan itu bisa berkomunikasi. Beda dengan binatang. Binatang nggak diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Tapi manusia itu diciptakan serupa dengan gambarnya Tuhan. Dengan kata lain Tuhan itu hanya bisa bersekutu itu bukan dengan hewan, tapi dengan manusia. Katakan amin. Nah itulah sebelum Tuhan itu berkata, tidak baik manusia seorang diri, Adam itu bersekutu dengan Tuhan, dan Adam itu menikmati pemeliharaan Tuhan di Taman Eden. Katakan amin. Nah disinilah ada banyak anak Tuhan salah. Catat baik-baik, poin yang pertama adalah, kalau Anda ingin membangun sebuah hubungan dan membangun visi for the future, khususnya di area relationship Anda, yang pertama, ya kejarlah Tuhan. Kejarlah Kristus. Di sini ada banyak orang tidak melakukannya. Banyak anak Tuhan itu justru sibuk kejar cari jodoh. Kejar pasangan hidup. Malah keliru. Justru apa yang Anda lakukan sementara Anda single, sementara kalian single adalah kejarlah Tuhan, kejarlah Kristus, carilah pengenalan akan Tuhan, hormati Tuhan, cintai Tuhan,
dengan segenap hatimu. Hormati Tuhan, layani Dia. Katakan amin. Coba perhatikan, Alkitab berkata apa? Tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri. Jadi sebetulnya Adam itu, gini loh, sebetulnya Adam itu kalau nggak ada Hawa pun dia bahagia. Saya ulangi, Adam itu kalau nggak ada Hawa, dia itu sudah whole atau komplit. Katakan whole, komplit. Sudah utuh dan sudah komplit, katakan amin. Kenapa? Karena bahkan sebelum Adam itu menyadari bahwa dia itu butuh whole dan komplit, utuh dan komplit itu bukan berarti dia nggak butuh apa-apa loh. Katakan amin. Tapi gini loh, ada banyak orang keliru begini. Karena budaya kita itu mengajarkan begini. Ya, kebudayaan dunia sekarang itu mengajarkan, kalau engkau ketemu sama satu orang itu yang namanya jodoh. Satu orang yang bahkan di komik-komik atau di beberapa film itu dikatakan bahwa tali pusar kita ini ada tali merahnya sama seseorang, entah siapa itu. Nah itulah yang namanya the one, atau satu orang yang Tuhan sudah tentukan yang namanya jodoh itu loh. Jadi someone yang terhubung dengan kita itu namanya jodoh kita. Gitu ya. Nah kita ini beranggapan kalau kita menemukan jodoh tersebut, aku akan bahagia. Hidupku akan komplit. Kalau aku menemukan my better half, hidupku komplit. Jadi aku ini sekarang separuh nyawaku itu kosong. Hidupku ini cuma separuh. Jadi aku harus menemukan satu orang itu. Kalau aku ketemu, penuhlah aku. Itu dunia. Tapi kebenarannya Adam itu gak separuh. Adam itu fulfill hidupnya. Karena apa? Dia punya Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Dan semua kebutuhannya di-provide. Dengan kata lain, Adam itu tidak kesepian. Makanya Alkitab katakan begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Alone, coba lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Di situ diterjemahkan bukan lonely, tapi alone. Beda loh. Kalau lonely itu Anda nggak penuh. Anda punya gelas, kalian punya gelas itu separuh. Sehingga Anda itu terus mencari untuk aku bahagia, untuk aku bisa penuh, untuk aku bisa fulfill hidupnya. Sepertinya aku harus menemukan satu orang yang namanya jodoh itu. Dunia mengajarkan, kebudayaan di luar sana mengajarkan engkau tidak bisa betul-betul bahagia sebelum engkau menemukan satu orang yang namanya jodoh. Nah akhirnya banyak orang mencari-cari, ya waktu dia single dia kejar yang namanya jodoh. Keliru. Kalau mau kejar itu kejarlah Tuhan, katakan amin. Karena kebenarannya adalah jodohmu itu tidak bisa membuatmu komplit. Jodohmu tidak bisa membuatmu utuh. Jodohmu tidak bisa memenuhi semua kebutuhanmu, katakan amin. Siapa yang bisa? Kebenarannya adalah Tuhan. Ada amin? Nah bahaya kalau kalian itu berkata begini. Ya, aku ini separuh kosong. Aku lonely, aku insecure, aku frustasi, aku mendambakan romance supaya aku bahagia, aku penuh. Ya, aku frustasi. Itu berarti kan Anda kosong. Lalu Anda cari satu orang yang namanya jodoh. Ya, bagi cowok itu namanya jodohwati. Bagi cewek itu namanya jodohwan. Saudara cari dan begitu Anda ketemu, Anda berpikir bahwa jodohmu itu bisa mengisi kekosonganmu. Yang terjadi justru apa? Anda kecewa, terluka, tambah kosong. Beberapa orang itu harus mengalami yang namanya painful heartbreak, patah hati yang menyakitkan. Kenapa? Karena kalian berharap jodohmu itu jadi seperti Tuhan.
Kalian punya ekspektasi jodohmu itu bisa memenuhi semua kebutuhanmu, salah kaprah. Makanya dalam ibadah-ibadah pemberkatan nikah, Kofuji itu selalu ngomong, jangan menikah untuk cari bahagia. Tengok kanan kiri, jangan menikah untuk cari bahagia. Kofuji tambahin ya, Pastor Fuji tambahin ya. Jangan cari pasangan hidup untuk bahagia. Loh, terus kalau nggak cari bahagia, cari apa? Gini loh, menikahlah dengan bahagia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi maksudnya kalian itu sudah penuh dulu, kalian sudah fulfill dulu, kalian sudah bahagia dulu, baru dua insan yang sudah whole atau sudah utuh itu bersatu untuk belajar saling mengasihi satu sama lain. Jadi orang dunia itu dua-duanya kosong, lalu menikah supaya berharap you complete me, you complete me, you make me complete. Yang ada komplikasi. No. Kalian itu utuh dulu, komplit dulu di dalam Tuhan, bahagia dulu, baru jalin hubungan. Baru pacaran, baru menikah. Nah itulah yang dilakukan Adam. Adam itu gak lonely. Tuhan itu gak ngomong, tidak baik manusia itu lonely. Enggak, tidak baik manusia itu kesepian. Enggak, Adam sama sekali tidak kesepian. I tell you. Tapi Adam itu utuh, sudah penuh, sudah komplit karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Makanya poin yang pertama, kalau kalian gak mau kecewa nantinya, kalau kalian ingin membangun visi for the future untuk pernikahanmu dan untuk rencana Allah dalam kehidupanmu, yang pertama yang Anda perlu lakukan adalah habiskan hidupmu, masa singlemu untuk cari Tuhan. Itulah yang Pastor Fuji lakukan. Itulah yang Kofuji lakukan. Dulu waktu Kofuji single, setelah bertobat, yang Kofuji lakukan satu, saya komit, saya nggak mau pacaran sebelum waktunya. Seolah-olah dalam hidup saya itu orang bisa lihat ada tato di sini saya. No time for love. Terus di dada saya, it's time for revival. Kalaupun love, itu ada di sini saya. I love mama. Ini yang saya lakukan. Justru saya gini, kalau kalian dating prosesnya itu nggak berbeda dengan yang dunia lakukan, kalian nggak akan melihat hasil yang berbeda. Yang saya lakukan itu justru saya di masa-masa itu, saya betul-betul membiksu. Saya komit, saya nggak mau pacaran sampai usia tertentu, saya siap. Saya sekarang ini fokus, saya kejar Tuhan, saya cari Tuhan, saya banyak doa, bangun hubungan intim sama Tuhan, ya banyak doa, banyak baca Alkitab, ya menghormati Tuhan, mencintai Tuhan. Makanya Matius 22 berkata demikian, apa hukum yang terutama? Bukan kasihilah pasanganmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, no, tapi kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama, jodoh dalam tanda kutip yang utama yang perlu Anda kejar itu adalah Tuhan. Katakan amin. Ini yang perlu kalian lakukan di masa single. Di usia berapapun, kejarlah Tuhan. Karena waktu kalian kejar Tuhan, cari Tuhan, kalian itu fulfill hidupmu. Hidupmu itu bahagia. Katakan amin. Jadi ketika kalian itu bahagia, waktu kalian berpacaran atau menikah itu adalah dua pribadi yang sama-sama penuh, bergabung untuk sama-sama belajar saling mengasihi, saling melayani. Katakan amin. Justru orang yang penuh itu overflow. Katakan overflow. Tumpah, memberi. Coba orang yang kosong itu menuntut kan. Isi aku, isi aku, isi aku. Kalau dia insecure, kalau dia itu apalah. Bukan hanya insecure, kalau dia lonely. Jadi dia haus perhatian, dia haus untuk dibahagiakan waktu masuk dalam masa pacaran atau masa
hubungan pernikahan, dua-duanya saling menuntut untuk apa? Kok kamu gak bahagiain aku? Kok kamu gak perhatiin aku? Aku ini kesepian. Jadi saling menyedot, apa yang terjadi, dua-duanya jadi gak puas dalam hubungan. Dua-duanya jadi gak bahagia. Tapi kalau kalian sama-sama penuh, kok Fuji, ya waktu pacaran sama maminya anak saya, sekarang, by the way tadi saya didoakan sama anak saya ini, bagi yang gak kenal ini anak saya tadi. Ya doakan saya sambil rangkul. Ya saya takut ada jemaat, ini Pastor Fuji dipeluk sama siapa ini? Padahal ini bukan Celena. Saya sudah bahagia dulu, saya sudah utuh karena apa? Saya cari Tuhan. Katakan amin. Ini yang saya lakukan di masa saya single, saya radikal cari Tuhan. Ada amin? Dengan begitu, ketika kalian itu cari Tuhan, hidupmu itu fulfill, utuh. Kan gak cari jodoh untuk bahagia. Kalian gak cari jodoh supaya kalian itu penuh, supaya kalian komplit. Makanya kalau orang dunia berkata, aku harus mencari my better half, supaya orang itu bisa complete my life. Bukan berarti orang yang utuh itu bukan berarti gak butuh apa-apa loh, dan gak butuh orang lain, bukan berarti begitu. Ada amin? So, catat baik-baik, kalian sudah terima kan komitmen paper? Terima ya? Catat, yang pertama. Komitmenku adalah aku mau cari dan kejar Tuhan. Bangun jam-jam doamu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Semakin solid hubunganmu dengan Tuhan, semakin fulfill dirimu. Katakan amin. Bangun berapa ayat kalian mau baca tiap hari. Bangun jam doamu. Kalau kalian nggak bisa committed di area ini, lihat ya, orang itu kalau mulai menjauh dari Tuhan, mulai nih manusia itu namanya jadi apa? Jadi kosong. Nah begitu dia kosong, dia cari kemana? Dia cari keluar ke dunia. Dia gonta-ganti pacar. Dia menyangka bahwa dia bisa mengisi batinnya. Gonta-ganti pacar, entertainment. Dia cari yang ada di luar, ya. Tapi nggak pernah puas. Lalu dia menyangka bahwa dengan aku punya jodoh, mungkin aku puas. Kecewa lagi, putus pacaran lagi. No, saya berdoa dalam nama Yesus. Saya berdoa, tidak ada satupun jemaat GMS yang belum pacaran itu nanti kalian putus nyambung, atau ganti-ganti pacar. Bagi Anda yang sudah terlanjur pernah pacaran dan putus, ini lembaran baru bagimu. Katakan amin. Carilah Tuhan. Ya. Kenallah Tuhan, hormati Tuhan, ya hiduplah oleh Roh Kudus, bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini perlu Anda lakukan sebelum kalian itu berpacaran dan menikah. Habiskan hidupmu untuk itu. Amin. Yang kedua, kita baca ayat selanjutnya. Terakhir kita berhenti di mana? 14 ya. Coba kita baca ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk, perhatikan, mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Poin yang kedua, catat baik-baik. Kejarlah visi dan tujuan hidup. Yang pertama, kejar Kristus, kejar Tuhan. Bangun jam doamu, bangun hubunganmu semakin dalam, semakin solid sama Tuhan. Yang kedua, kejar visi dan tujuan hidup. Sebelum Tuhan itu berkata tidak baik manusia itu seorang diri, ternyata Tuhan itu sudah memberikan visi dan rencana kenapa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Katakan amin. Ternyata Tuhan itu memberikan kepercayaan atau sebuah visi, sebuah tugas bahwa Adam itu disuruh memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Mengusahakan itu bukan hanya dipelihara, tapi diperluas. Katakan amin. Jadi kalau misalnya segini Taman Edennya,
Diusahakan itu berarti tambah besar, tambah besar, tambah besar. Di-manage dengan baik. Ya, mall ini nggak mungkin bisa jalan kalau nggak ada manajemennya. Kalau nggak ada yang ngatur, mengelola. Nah, Adam itu disuruh ngatur, disuruh memelihara, bukan hanya di-maintain, tapi juga dikembangkan, diusahakan. Ada amin? Kalau mungkin di situ itu ada pohon anggur, itu cuma berapa petak begitu ya, itu bisa jadi beberapa hektar, bisa produksi anggur lebih banyak. Itu namanya diusahakan. Jadi ternyata sebelum Tuhan itu berkata, tidak baik Adam ini seorang diri, aku akan sediakan penolong baginya. Sebelum Tuhan itu menyediakan penolong, ternyata Tuhan itu sudah kasih visi dan tujuan hidup kepada Adam. Ada amin? Di sinilah ada banyak orang keliru, ada banyak anak Tuhan itu keliru. Jadi ini yang terjadi. Sebelum kalian itu menemukan pasangan hidup, kalian harus temukan visi dan tujuan hidupmu. Sebelum kalian kejar pasangan hidup, kalian harus kejar visi dan tujuan hidupmu. Tahukah saudara, kita ini diciptakan pasti ada tujuannya. Gak ada hari ini satu orang diciptakan itu karena Tuhan tiba-tiba bersin, iseng lalu muncul kalian. Muncul satu orang yang namanya, katakan siapa di sini? Jangan yang di depan sini. Yang di, ya deh ya kamu siapa namanya? Ya, Atalia. Hacing Atalia muncul. By the way Tuhan gak bersin ya. No. Kita ini sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu tahu maksud dan rencana Tuhan. Kenapa kita ada. Kalian tanya pabrik, semua benda-benda yang diciptakan itu pasti ada tujuannya. Ini diciptakan pasti ada tujuannya, bangku itu diciptakan pasti ada tujuannya. Ada amin? Coba bayangkan, saudara, pernah satu kali itu di zaman berapa ya, zaman dulu waktu pertama kali iPad itu ditemukan, itu saya pernah melihat video ada orang itu gunakan iPad itu dijadikan telenan. Untuk apa itu, potong-potong bawang atau dan sebagainya. Ternyata dia nggak tahu, ternyata dia itu orang udik yang nggak tahu dikira ini itu telenan. Pernah nggak kalian lihat handphone dibuat untuk ganjal pintu? Untuk mengganjal pintu. Kenapa kok orang itu menyalahgunakan benda tersebut? Karena dia nggak tahu tujuannya untuk apa. Hidup kita juga sama, kalau kita nggak tahu tujuan kenapa Tuhan itu ciptakan kita, kita akan misuse hidup dan diri kita. Kita akan menyalahgunakan kehidupan kita. Makanya kenapa ada banyak orang itu hidupnya itu melenceng. Hidupnya itu gak karuan, hidupnya itu disalahgunakan. Hidup dalam dosa, hidup terikat dengan narkoba, gonta-ganti pasangan, seks bebas. Kenapa orang itu bisa merusak hidupnya? Karena dia gak tahu bahwa hidupnya itu diciptakan untuk sebuah tujuan. Dan kabar baiknya adalah Tuhan itu bisa memberitahu tujuan hidup kita. Katakan amin. Serindu-rindunya kita itu tahu tujuan hidup kita, Tuhan itu pasti akan kasih tahu. Mungkin bukan berupa suara yang audible siang-siang, Fuji Harsono tujuan hidupmu adalah A, B, C. No. Tapi Tuhan itu akan kasih taruh di dalam hatimu. Tuhan akan kasih konfirmasi demi konfirmasi. Lewat khotbah, lewat ini loh, kerinduan dalam hatimu, lewat passion, lewat talent yang kalian miliki, itu biasanya adalah clue menuju tujuan kenapa Tuhan menciptakanmu. Katakan amin. Lalu lewat peristiwa dengan peristiwa, lewat kalian itu cari Tuhan, lewat kalian itu berkomunitas, lewat kalian di tempat dalam pemuridan, lewat kalian itu bertumbuh dalam pengenalanmu akan Tuhan. Lewat semuanya itu Tuhan itu akan shape. Tuhan itu akan memberikanmu pengertian kenapa kalian itu ada di muka bumi. Dan Kofuji, sebelum Kofuji pacaran, saya sudah mendapatkannya. Walaupun di zaman itu enggak 100% saya itu paham betul, tapi di tahun itu, ya sebelum saya pacaran, saya sudah tahu panggilan hidupku apa. Saya sudah tahu paling tidak saya itu mau kerja apa. Katakan amin.
Nah inilah yang banyak orang keliru. Banyak orang masuk berpacaran cari pasangan hidup, tapi nggak punya visi dan tujuan hidup. Visi tujuan hidup harus kalian temukan terlebih dahulu. Makanya saya berdoa di Gereja Mawar Sharon ini, ya visi GMS itu adalah salah satunya buat anak-anak muda adalah kami ingin menemukan pasangan-pasangan muda misionaris yang akan kita utus. Yang diteguhkan lalu kita akan utus. Ingat visi kita itu bukan cuma di Indonesia tapi bangsa-bangsa. Kofuji berharap dari Jakarta ada banyak misionaris sama seperti dulu Kofuji sama Celena. Kofuji sama Celena itu adalah misionaris dari Surabaya diutus keluar pulau pertama kali. Ke Manado, sempat ke Malaysia, terakhir di Jakarta. Diutus dari Surabaya, menikah langsung diutus. Saya berdoa ini terulang di sini. Ada amin? Tidak semua memang jadi misionaris. Ya tidak semua. Tapi intinya adalah kalian harus temukan paling tidak apa sih your calling. Kira-kira ke depan ini apa visi hidupmu? Kofuji saya nggak ngerti. Celena tadi siang berkata, mulai hari ini doakan dan mulai catat. Create your vision. Nanti Tuhan akan tuntun. Tapi kalian harus nyatat dulu. Coba catat, kira-kira itu kerinduanmu apa, nanti muncul dari situ, Tuhan itu akan sempurnakan. Nanti itu jadi sebuah vision statement. Ada amin? Bagi yang perempuan, ya jangan cari pasangan yang masih clueless, gak jelas. Tujuan itu penting. Dating pun harus dengan purpose. Katakan dating with purpose. By the way, apa sih tujuan pacaran? Ada yang tahu? Ya, yaitu dari sesi sebelumnya ya. Catat baik-baik, tujuan pacaran itu sederhana untuk menikah. Apa maksudnya? Ada banyak perempuan-perempuan mengeluh, aku udah pacaran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, gak jelas ini kapan menikahnya. Ya, Celena tadi ngomong kasih deadline. Kalau masih gak jelas, putus. Tinggalkan. Kenapa? Karena berarti orang ini gak bertanggung jawab, dia gak punya visi dan tujuan hidup. Pacaran pun gak ada tujuan akhirnya. Saudara, nah itulah sebabnya, bagi semua ya, kalian itu kalau pacaran, itu jangan seperti orang dunia. Orang dunia itu paling tidak ada 3 alasan mereka itu berpacaran. Yang pertama adalah untuk coba-coba. Seperti coba baju itu loh, pernah kan coba baju, ya di ruang ganti, di mall kan, di department store coba baju, oh nggak cukup ini kegedean, oh ini kurang ini, oh dapat satu cocok, akhirnya kalian pergi ke kasir untuk bayar. Baru mau bayar, kalian lihat ada satu counter, Anda lihat yang lebih bagus. Ini nggak jadi dibayar, kalian ganti orang. Nah itu namanya pacaran, kalian tuh coba-coba. Begitu lihat ada yang lebih cantik, begitu ada yang lebih bagus, putus, ganti sama orang. Jadi lompat dari orang satu ke orang lain. No. Itu bukan anak Tuhan, itu bukan anak terang. Jangan pacaran untuk coba-coba. Yang kedua adalah untuk penjajakan. Katakan penjajakan. Oke, aku coba ya, aku bangun hubungan sama orang ini. Aku jajaki, nanti kalau ketemu gak cocok, putus. Tapi kalau ketemu cocok-cocok terus, berarti aku jadi. Saya kasih tahu, kalian tidak akan pernah menemukan satu pasangan itu 100% cocok. Pernikahan itu tidak dibangun atas dasar kecocokan, catat baik-baik. Ya, pernikahan itu dibangun atas dasar penerimaan. Karena pada dasarnya manusia, pria dan wanita, manusia itu berbeda, pasti ada 1-2 cocok, 1-2 pasti ada ketidaksamaannya. Halo, amin. Jadi penjajakan itu begitu, dijalani begitu ketemu satu kesalahan atau satu ketidakcocokan langsung putus. Coba ke orang lain lagi, itu namanya penjajakan. Yang ketiga ini yang paling parah, pacaran untuk latihan. Saudara, saya mau tanya, kalau kalian menikah nanti, kalian mau nggak menikah sama orang bekas latihan banyak orang? Kalau kalian nggak mau, jangan perlakukan orang seperti itu. Terus yang benar gimana Ko Fuji, Pastor Fuji? Yang benar itu adalah kalian itu sudah yakin dulu menikah sama orang ini baru pacaran. Jadi nggak coba-coba, nggak menjajakan, nggak latihan. Ya,
orang yang akhirnya pernikahannya itu akhirnya gagal, itu ternyata sudah terlatih untuk putus, terlatih untuk cerai sewaktu pacaran. Pacaran dikit-dikit putus, ganti orang lain putus, ganti orang lain putus. Jadi dia sudah terlatih untuk cerai sebetulnya. Makanya waktu dia masuk dalam hubungan pernikahan, gagal pula nantinya. Prinsip kita yang kita ajarkan untuk anak-anak muda kita adalah menikah sekali untuk pacaran. Makanya yakin dulu, kalian itu buka mata, buka telinga sebelum membangun hubungan pacaran. Doa dulu, minta konfirmasi dari pemimpin rohani, ya lihat bibit bebet bobotnya, lihat latar belakangnya. Kalau kalian sudah yakin bahwa ini adalah orang yang pasangan yang the best matching untukmu, baru kalian pacaran. Jadi di dalam pacaran itu waktu kalian ketemu sama ketidakcocokan, kalian bukannya putus, tapi justru kalian gimana caranya adaptasi. Gimana caranya aku bertumbuh semakin solid. Gimana caranya aku latihan untuk resolve konflik. Gimana caranya kalau aku ini ketemu sama perbedaan, dia ini temperamennya ini bertolak belakang dengan temperamenku, gimana aku ini bisa adjust. Dan itu namanya membangun komitmen. By the way, dalam Alkitab itu nggak ada konsep pacaran, yang ada adalah konsep tunangan dan menikah. Makanya kalau orang sudah tunangan, itu berarti sudah yakin akan menikah. Begitu pula dengan kita anak-anak Tuhan. Ya, yakin dulu bahwa kalian akan menikah sama orang ini baru pacaran. Kofuji, yakin bahwa Celena inilah yang akan Kofuji nikahi, baru aku pacaran. Kalau nggak yakin, saya nggak mau pacaran dulu. Ada amin? Jangan nggak yakin lalu oke aku coba jajaki dulu, aku coba dulu, pasti kebanyakan putus. Karena pasti ada konflik. Ada amin? PR nomor 2, catat di komitmen papermu. Ya, tak kasih waktu ya, dalam 3 bulan ini coba kalian itu doa dan cari. Bahkan beberapa orang itu gak butuh waktu berbulan-bulan loh. Tuhan itu bisa singkapkan loh, itu jadi sebuah mission statement. Cari tahu dan buatlah kira-kira tujuan hidupmu apa sih? Tuhan pasti kasih tahu karena dia itu pencipta kita. Tuhan pasti kasih hikmat nanti. Tuhan nanti bisa bicara lewat situasi, lewat buku yang kalian baca, lewat inspirasi dari seseorang atau apa. Ya nanti dari situ, dari tujuan hidupmu, tujuan hidup kita yang umum itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadikan semua bangsa murid itu adalah kata-kata yang tertulis, tertuang dalam Alkitab. Tapi nanti Tuhan itu bisa kasih hikmat, nanti kalian itu jadi profesinya apa di dalam tujuan hidupmu itu nanti profesimu apa. Kofuji sebelum pacaran saya sudah tahu bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan yang bekerja di gereja sepenuh waktu. Ada kan hamba Tuhan tapi dia itu bisnis? Ada nggak? Ada. Semua orang bisa jadi hamba Tuhan. Tapi saya hamba Tuhan yang bekerja di gereja secara full time. Saya sudah tahu dan begitu saya pacaran, saya nggak lama-lama. Saya nggak menggantung orang, nggak jelas nanti kapan. Begitu saya pacaran, saya cuma 10 bulan langsung married sudah. Bahkan nggak sampai setahun. Kenapa? Sudah yakin dulu. Ada amin? Pacaran itu sehatnya itu nggak lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun potensi jatuh dalam dosa itu besar. Potensi konfliknya juga lebih besar. Kenapa? Seharusnya sudah matang, masuk ke jenjang lebih, tapi nggak masuk-masuk, akhirnya konfliknya banyak. Gitu ya. Makanya yakin dulu baru masuk pacaran. Ya plus minus 3 tahun dan sebagainya bisa, boleh. Tapi harus ekstra hati-hati, jangan sampai jatuh dalam dosa. Ada amin? Jadi PR-mu yang kedua selain kejar Tuhan adalah hari ini kejar apa visi dan tujuan hidupmu. Dapatkan itu paling tidak, ya dari situ nanti kalian akan tahu kalian itu akan berprofesi sebagai apa, atau kalian itu mau lakukan apa. Aku bekerja sebagai apa, kalau kalian sudah dapatkan itu, barulah kalian itu masuk dalam hubungan pacaran. Tapi kalau kalian masuk tanpa mendapatkan itu, nanti kalian akan muter-muter di padang gurun. Ya, hubungan pacaranmu juga akan muter-muter di padang gurun, gak jelas. Terus nanti isinya, orientasinya kemana? Orientasinya ke cinta romantisme, kayak film-film drama Korea, ya, film-film India, yang isinya cuma kejar-kejaran sama muter-muter. Kan itu di bayangan kita. Di film-film Korea,
Ya, bayangannya kan cinta romantisme. Ingat, romantisme itu memang perlu dalam hubungan. Tapi romantisme itu tidak menggambarkan cinta yang realistis. Begitu kalian pacaran atau begitu kalian menikah, kalian nggak bisa bayar listrik pakai romantis. Nggak bisa kalian itu bayar beli beras pakai romantis, nggak bisa. Sayang, ini listriknya bagaimana? Nari-nari, nggak bisa. Berpantun, kasih pantun-pantun yang apa itu, yang bikin perempuan kelepek-kelepek. Nggak bisa, harus kerja, kalian akan ketemu dengan realita kehidupan. Makanya cinta itu realistis, katakan amin. Nah, sedangkan yang dibombardir di media adalah cinta romantisme. Yang digambarkan itu adalah, yaitu loh, sensasi-sensasi, bergandengan tangan, ya makan di tengah rembulan, di situ ada apa itu namanya, obor atau apa, lilin. Ya, nonton bioskop di tengah, di tanggal 14 Februari, Valentine kasih coklat. Ada, itu cinta romantisme, itu nggak real. Katakan amin. Sadar, coba bangun dari tidur. Anakmu nanti masuk sekolah, uang pangkalnya, gak bisa kalian ngomong sama sekolah, Pak saya bakal bayar pakai cinta, bisa gak? Gak bisa. Kalian harus kerja cari duit, ada amin? So PR kedua, kalian berdua saya kasih PR. Ya, due date-nya adalah 3 bulan, lebih cepat lebih baik. 3 bulan kalian harus bisa tulis, apa tujuan hidupmu? Berdoalah, Tuhan akan tuntun. Tuhan itu enggak semisterius itu, Tuhan pasti kasih tahu. Kalau kalian cari Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu. Pasti. Lewat hikmat, lewat ini, nanti kalian tuh bisa menemukan. Jangan takut menuliskannya walaupun enggak sempurna, nanti Tuhan akan sempurnakan. Along the way semakin dewasa, tambah sempurna. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kejarlah untuk menjadi Mr. and Mrs. Right. Banyak kita kan kejarnya apa? Aku mau menemukan pasangan hidup yang luar biasa. Aku mau menemukan pasangan hidup yang sempurna. Aku mau menemukan Mr. Right-ku. Pangeran berkuda putih. Yang laki-laki aku mendambakan Mrs. Right. Yang sempurna, yang cinta Tuhan, yang takut akan Allah. Saking sempurna sampai hanya malaikat yang bisa memenuhi kriteriamu. No. Daripada kalian fokus untuk menemukan Mr. Right and Mrs. Right, fokuslah untuk kalian tuh jadi the Mr. Right dan Mrs. Right yang dicari orang. Caranya bagaimana? Coba kita baca ayat selanjutnya ya. Tadi kita berhenti di ayat berapa? Oke, sekarang kita lanjut di ayat yang ke 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu, kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Jadi waktu misalnya Adam itu lihat benda lalu, oh ini namanya gulu-gulu-gulu. Nah itu jadi gulu-gulu-gulu. Ya, oh ini namanya ubluk-ubluk-ubluk. Nah, ini jadi binatang namanya ubluk-ubluk. Itu namanya dikasih otoritas. Ya, lalu 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya dan lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25. Mereka keduanya telanjang
manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, saya jelaskan poinnya apa. Ya, di ayat ini Tuhan itu ternyata mengambil tulang rusuk, membentuk dari tulang rusuknya seorang perempuan menjadi seorang penolong. Lalu begitu itu jadi, Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Lalu manusia itu dikatakan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, lalu dikatakan mereka berdua telanjang, tapi nggak malu. Saya nggak sedang porno ya, tapi poinnya di sini, mereka berdua telanjang tapi nggak malu. Maksudnya apa di sini? Telanjang tapi nggak malu. Perhatikan mereka itu hidup, ya. Saya nggak mau konotasinya ke arah pornonya, pornografi tidak. Tapi mereka itu hidup itu very secure. Mereka itu nggak kenal yang namanya shame atau malu. Ya, mereka itu transparan apa adanya. Terbuka satu sama lain. Tidak ada yang namanya beban kepikiran apa yang orang lain pikirkan terhadapku. Tidak ada beban merasa ditolak. Ya, hidupnya itu enteng, terbuka, transparan, tanpa ada perasaan malu. Apa yang terjadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Saya nggak punya waktu untuk bacakan, kalian baca di rumah. Ternyata mereka waktu Tuhan melangkah, mereka itu lari, ketakutan dan bersembunyi, betul ya? Lalu Tuhan tanya, di mana engkau, di mana engkau? Lalu mereka menjelaskan, aku lari takut bersembunyi karena aku telanjang. Loh, sebelumnya itu sama-sama telanjang. Tapi yang pertama sebelum jatuh dalam dosa itu nggak malu. Tapi yang kali ini merasa malu. Apa yang membedakan? Di dalamnya sudah berbeda. Ya, di titik ini manusia itu mencoba menutupi kekurangannya. Kata waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka menyemat buah ara, mencoba menutupi. Ya, dengan kemuliaan pribadinya. Makanya sampai sejak hari itu manusia itu menutupi kesalahan kekurangannya ya dengan banyak hal, dengan kemuliaan-kemuliaan yang mungkin dia miliki. Nah, ini yang saya namakan, poin yang ketiga adalah jadilah Mrs. Right dan Mr. dan Mrs. Right, itu maksudnya apa? Yang pertama, catat baik-baik. Jangan berusaha jadi orang lain. Jangan menjadi orang lain atau jadilah dirimu sendiri. Katakan amin. Jadi kalian orang yang mengagumkan, pribadi yang mengagumkan itu adalah orang-orang yang nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi kalau kalian itu merasa bahwa kalian itu merasa nggak cukup bagus, nggak cukup layak, sehingga kalian itu berusaha menutupi semuanya dengan banyak hal, saudara, hubunganmu nanti nggak akan transparan. Saya waktu pacaran sama Celena, saya nggak mau Celena itu lihat saya sebagai youth pastor. Yang di zaman itu saya banyak digila-gilain perempuan. Jadi kalau saya lewat, gila. Enggak, saya bukannya GR. Ya, saya bukannya GR, tapi saya itu, ya apa ya ngomongnya itu ya. Saya itu enggak jelek-jelek amat lah, saya itu cukup good looking. Saya ngomong gini itu, aduh, enggak. Apalagi saya itu berdiri di panggung, saya itu youth pastor. Youth pastor itu ya, kalau kalian itu berdiri di panggung, mau sejelek apapun kalian, kalau sudah di panggung ada karisma. Pasti banyak orang yang simpatik. Ya tepuk tangan bagi Tuhan ya. Nah waktu saya jadi youth pastor, saya tahu kok ada yang suka sama saya, ini suka sama saya, gini. Ya. Itu tidak terhindarkan. Ya namanya berkomunitas. Makanya saya itu doa sama Tuhan, saya mau cari perempuan, seorang wanita yang gak lihat saya di panggung atau yang gak lihat terkesima sama kemuliaan pohon ara ini loh. Apa ini? Karisma. Saya mau orang yang lihat saya apa adanya karena saya ini orang yang penuh dengan kekurangan. Saya sadar kekurangan saya itu apa. Saya itu bukan orang sempurna. Orang lihat kalau sudah di panggung itu sebenarnya perfect. Apalagi hamba Tuhan, perfect. No. Dan ketemulah Celena ini. Yang betul-betul gak menggubris saya di panggung model apa.
Saya jadi worship leader itu mau urapannya saya jadi worship leader itu pernah lawatan sampai gimana, holy laughter. Itu benar-benar Celana itu nggak lihat itu semua. Celana itu lihat saya waktu ada di bawah. Gitu. Makanya salah satu ya, ini diem-diem aja ya, membuat Celana itu bangga sama saya adalah saya orangnya apa adanya. Ya. Ini waktu saya sudah habis 1 menit, lihat. Mau saya terusin atau saya mandekin? Ini nggak ada kebaktian lain kan? Jadi agak lanjut gak apa-apa ya. So, jadilah dirimu sendiri, tidak perlu berusaha jadi orang lain. Katakan amin. Jadi tampillah apa adanya, jadilah pribadi yang nyaman dengan dirimu. Itulah maksud telanjang tapi gak malu. Jadi kalian itu nyaman, kalian tahu kekuranganmu apa, tahu kelebihanmu apa, dan kalian nggak perlu menutupi kekuranganmu dengan menjadi orang lain. Atau bertingkah jadi orang lain yang ini, yang itu. No. Kamu ya kamu. Katakan amin. Nah, jadilah pribadi yang seperti itu, jadi diri sendiri. Bukan berarti orang yang jadi diri sendiri itu begini loh. Ditegur, kamu harus jadi lemah lembut. Oh enggak, aku ini orangnya keras. Aku orangnya keras, jadi kalau kamu enggak, ini enggak ada hubungannya sama itu. Kalau itu namanya, kalian memang setiap orang harus berubah menjadi lebih baik. Katakan amin. Kalian enggak bisa ngomong keras itu jadi your personality. Itu namanya ketidakmauan untuk berubah, itu namanya tegar tengkuk, itu namanya keras. Enggak, tapi kita ini unik. Kita ini diciptakan dengan talent, dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, 3 anak saya ini punya specialty-nya masing-masing. Berbeda-beda, tidak bisa tak bandingin. Dan saya ngomong, kamu gak perlu, anak pertama gak perlu jadi anak kedua gak perlu jadi anak pertama gak perlu jadi anak ketiga. Semuanya unik, kita masing-masing diciptakan unik. Cintailah dirimu sendiri, gak usah berusaha jadi orang lain. Amin. Karena kalau tidak, nanti kalian akan terjebak hidup dalam kepalsuan. Nanti kalian bangun hubungan, terus kalian itu menampilkan profil jadi orang lain. Waktu married, mereka kaget jantungan. Waktu menikah, loh kok berubah? Ternyata aslinya begini. Terkejutlah. Justru waktu pacaran itu buka semuanya apa adanya, tanpa malu. Ada amin? Yang kedua catat baik-baik. Sebentar, mana catatan saya? Jadilah asli atau tidak berpura-pura. Tidak pakai topeng. Jadilah genuine, otentik, asli. Jangan pakai make up. Jadi waktu pacaran banyak orang itu menampilkan yang terbaik. Sampai kadang-kadang itu sebenarnya bukan dirinya. Pakai topeng. Make up itu dalam arti make up, bukan make up, literally make up. Ya. Tapi banyak orang itu hidup dalam kepalsuan dan itu bisa dilihat dari mana? Dari banyak sosial media kita, betul nggak? Sosial media kita itu kadangkala tidak mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Karena apa? Ya pasti yang kita tampilkan yang bagus-bagus semua. Ya, padahal di kamar tidur tapi gara-gara angle-angle gini kayaknya di Paris gitu kan. Padahal di Bogor. Tapi kita tampilkan kayak kita ke Paris. Nah itu namanya orang yang depresi, orang yang gelisah atau hidup dalam anxiety, itu adalah orang yang punya beban emosional karena menanggung hidup dalam kepalsuan atau terjebak untuk hidup dalam kepalsuan. Ya, capek loh hidup dalam kepalsuan. Jangan berpura-pura, tampillah apa adanya. Jangan di make up. Makanya waktu kalian membangun hubungan pacaran, ya tampillah apa adanya supaya pasanganmu itu kenal siapa dirimu sesungguhnya. Jangan ditutupi. Ada amin? Yang ketiga, jadilah orang yang ingin Anda nikahi. Ini adalah the golden rules dari Bible. Lakukan apa yang orang lain ingin, lakukan kepada orang itu apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu. Lakukan dulu.
Jadilah orang yang ingin Anda nikahi. Kalau Anda kepingin orang yang pengertian, kalau Anda ingin menikahi orang yang pengertian, jadilah orang yang pengertian. Kalau Anda ingin menikah sama orang yang punya bisa mengontrol emosi, jadilah orang yang bisa kendalikan diri. Kalau Anda ingin menikahi orang yang tidak kasar, jangan kasar. Ada amin? Termasuk kalau kalian ingin menikahi pasangan yang betul-betul berkualitas, jadilah orang yang sibuk membangun dirimu sehingga kalian itu tampil sebagai orang yang berkualitas. Dengan kata lain, like attracts like. Kalau kamu kualitasmu rendah, kamu akan attract orang-orang yang kualitasnya rendah. Tapi kalau kalian itu high quality Christian, kalian akan attract the same resonansi. Jadi hari ini daripada sibuk cari Mr. Right, cari Mrs. Right, ini yang saya lakukan. Saya nggak sibuk masa-masa waktu saya single itu, cari siapa, cari enggak. Saya sibuk cari Tuhan, saya sibuk kejar Tuhan, saya sibuk untuk apa? Mengembangkan diriku. Hari ini yang saya dapatkan adalah, istriku ini adalah orang yang sangat berkualitas. I tell you, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau cari pasangan hidup yang mirip sama mama saya. Karena mama saya itu tipe pekerja keras, dia bukan tipe yang kena matahari gak bisa. Dia bisa kerja keras, kerja kasar, karena sejak kecil mama saya ini, umur 2 tahun sudah ditinggal orang tuanya. Jadi dia gak pernah merasakan punya mama. Dia diasuh oleh kakaknya dan dia dari kecil itu kerja keras. Makanya mama saya itu pekerja keras, bukan tipe yang sosialita yang kena matahari dikit gak bisa. Yang pokoknya pekerja keras. Saya cari yang begitu. Dapatlah istri saya ini, mirip sama mama saya, pekerja keras. Ya bisa handle banyak hal, multi apa itu? Ya, bisa goreng sambil telepon, sambil nyatet itu bisa. Kalau saya nyetir mobil aja diajak ngomong salah jalan. Jadi dia penolong yang berkualitas. Dengan kata lain, kalau kalian berkualitas, kalian akan attract orang yang berkualitas. Jadilah Mr. Right bagi pria, jadilah pribadi yang bertanggung jawab, bisa memimpin dirimu sendiri, tegas tapi juga lembut. Ada amin? Bagi wanita, jadilah pribadi yang bisa menundukkan diri. Kalian itu bisa punya visi, tapi kalian itu harus tetap punya roh yang lemah lembut. Bisa tunduk bukan menanduk. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.